ila yaumil Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada siang hari ini. Alhamdulillah kembali Allah mempertemukan kita di forum yang mulia ini, melanjutkan satu pembahasan kitab Al-Ubudiyah lil Imam rahimahullah taala. Kita akan langsung masuk dan akan melanjutkan pembahasan kitabnya. Kemarin kita sudah sekarang tinggal wa man iktafa biha fi ba'dil umur duna ba'din halin duna. Kemarin kita sudah bahas terakhir itu terkait dengan seorang hamba yang menghabiskan umurnya untuk atau menghabiskan waktunya atau menggunakan waktunya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan kauniyah, dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala alam semesta. Itu tentu juga ada perintahnya di dalam agama. Kemudian juga itu akan menambah keimanan. Tapi Allah Ta'ala menghabiskan umur atau menggunakan umur untuk mengetahui din, yaitu ilmu yang terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala, apa kewajibannya, bagaimana sikap kita saat terjatuh dalam perbuatan maksiat, bagaimana meningkatkan ketakwaan. Tentunya itu jauh lebih afdal daripada mengetahui tentang keajaiban Allah dalam penciptaannya atau disebut dengan kauniyah, ayat kauniyah. Jadi ayat syariah Allah itu lebih afdal dipelajari daripada ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa hadza maqamun 'azimun fihi ghalital ghalib. Jadi adalah yang sangat besar, yaitu mengetahui tentang apa ilmu yang terkait dengan agama. Jadi kita itu harus yakin bahwa kesibukan orang-orang saleh sebelum kita yang membuat mereka senang, bahagia dalam hidup ini, itu adalah menggali ilmu yang terkait dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih banyak waktu mereka untuk mengetahui hal tersebut. Sekalipun kita diperintahkan juga untuk mengetahui tentang ilmu. Dan ini kata beliau, banyak yang salah di dalam bab ini. Yaitu bab apa itu? Bab tentang perintah untuk memahami hakikat agama, haqaiquddin, sama hakikat kauniyah. Hakikat kauniyah sama hakikat agama, diniyah. Wa kathura fihi al-ishtibahu 'alal salikin. As-salikin itu maknanya orang yang fokus memperhatikan ibadahnya. Salik itu aslinya orang yang berjalan. Tapi sering digunakan untuk orang yang zuhud terhadap dunia, fokus untuk ibadah. Nah, ini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa banyak di kalangan ahli ibadah itu yang ingin meningkatkan dalam bab ini. Dia bergelincir hatta zalaqa fihi min akabir syuyukh. Sampai pembesar, orang yang syekh atau ulama besar dalam bab ini tergelincir. Zalaqa. Zalaqa itu licin. Dia tergelincir. Al-mudda'in at-tahqiq wa tauhid wal irfan. Yang mereka ini pada diri mereka tauhid dan pengetahuan yang tinggi. Al-irfan itu pengetahuan yang tinggi tentang Allah Subhanahu wa taala. Ma la yufsihim illallah. Di mana namun karena kekurangan mereka di dalam memahami tentang hakikat kauniyah sama hakikat ad-diniyah, ishtabaha alaihi. Tercampur bagi mereka. Mereka tidak bisa membedakan mana yang lebih afdal dan mana tujuan ilmu yang tujuan inti diutusnya para rasul, yaitu hakikat ad-diniyah. Sampai Ibnu Taimiyah mengatakan la yusihim illallah. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah. Ibnu Taimiyah mengabarkan banyak yang tergelincir ahli ibadah as-salikin ahli ibadah. Alladzi ya'lamu sirra
wal i'lan. Hanya Allah yang tahu, zat yang mengetahui perkara yang tersembunyi dan yang nampak. Karena banyaknya ya orang yang tergelincir dari kalangan ahli ibadah, wa ila hadza asyara Syekh Abdul Qadir. Oleh karenanya hal ini juga pernah diisyaratkan, pernah disinggung oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani ini hakikatnya dia seorang ulama. Dia seorang ulama, orang alim, ahli ibadah, dan dia berada di atas sunnah. Dan madhab beliau, kata ulama, adalah madhab Hanabilah. Beliau punya kitab madhab Hanabilah, karangannya Al-Ghunya. Cuma pengikutnya. Nah, pengikutnya ini yang berlebih-lebihan. Ini yang banyak menjadi malapetaka di dalam syariat ini adalah pengikut yang terlalu berlebih-lebihan terhadap seorang guru dalam takdis. Ya. Ini kita tidak boleh, karena rusaknya umat-umat sebelum kita ya dalam bab ini. Maka dalam bab belajar boleh kita bertanya kepada seorang guru, nanti dalam bab lapangan kita bersaing. Ya. Jangan sampai ditaktis siapapun tempat kita mengambil ilmu, jangan sampai terjatuh kepada perbuatan yang sama yang dicela oleh Allah terhadap umat-umat sebelum kita. Nah, ini terkait dengan Abdul Qadir Jailani ini banyak orang-orang sufi mengkultuskan dia sebagai wali yang apabila datang kuburannya ya akan dikasih apa dan ini dan itulah macam-macam lah ya. Fima dzukira anhu fabayyana anna katsiran minar rijal idza wasalu ila al-qada'i wal qadari amsaku. Nah, Abdul Qadir Jailani ini mengatakan karena dia seorang ahli ibadah salik, dia fokus memperbaiki ibadahnya. Ahli ibadah lah kata simpelnya ya. Nah, jadi dia mengetahui itu teman-temannya orang-orang yang sama dengan dia, yaitu aktif, dia fokus dengan ibadah, memperbaiki ibadahnya, keilmuannya tentang Allah. Beliau juga pernah menyinggung bahwa banyak yang kesasar, banyak yang tersesat dalam bab ini. Inilah butuhnya ilmu. Makanya Ibnu Mubarak mengatakan wahal afsadud dinah illa al-muluka wa ruhbanuha wa ulama usu. Yang merusak agama ini tiga kata beliau. Satu, seorang penguasa. Dua, ruhban ahli ibadah yang tidak atas dasar ilmu. Yang ketiga itu adalah ulama yang tidak amanah. Ulama yang tidak amanah menyampaikan kewajiban mereka. Nah, tiga ini yang akan merusak agama rakyat. Agama orang itu dirusak oleh tiga. Satu, penguasa yang mengharuskan bahwa rakyatnya untuk ini, untuk itu, sementara tidak sesuai dengan syariat Allah. Akhirnya rusaklah agama bawahan. Kedua, ruhban ahli ibadah. Melakukan ibadah, ya dianggap oleh orang awam, karena orang awam sudah berbaik sangka kepada mereka. Akhirnya seluruh yang mereka lakukan dianggap itu ada dalilnya, ternyata itu apa? Dari syariat. Sehingga terlanjur orang awam yang tidak punya ilmu itu terbawa. Yang ketiga itu adalah ulama yang tidak amanah. Tidak amanah ini artinya dia akan menyampaikan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi dan seterusnya. Sehingga umat ini jahil dengan hakikat. Di sini Abdul Qadir mengatakan, jadi sekali lagi kalau kita sering dengar Abdul Qadir Jailani itu, dia aslinya dia seorang ulama, orang soleh, memang ahli ibadah, dan dia di atas sunnah sebenarnya. Ya. Cuman pengikutnya yang terlalu berlebih-lebihan mengkultuskan beliau sehingga keluar ya pengagungan mereka terhadap Abdul Qadir Jailani sudah keluar dari koridor syariat. Nah, beliau mengatakan juga mengakui bahwa di zamannya itu orang-orang ahli ibadah banyak di kalangan mereka idza wasalu ilal qada'i wal qadar amsaku. Kalau sudah sampai kepada berjuang menggali ilmu ini, sampailah mereka kepada pembahasan qada, itu ya. Berhenti apa? Jadi mereka itu berhenti, artinya mereka menyimpulkan bahwa ujung-ujungnya ternyata semua yang kita lakukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang beriman semua itu takdir Allah. Ya, semua takdir Allah. Tapi kita ini diminta sikap kita terhadap takdir ini harus tepat. Nah, orang ini, kata Abdul Qadir Jailani, setelah mereka berjuang
beribadah, kemudian belajar atau bab tentang masalah takdir, akhirnya mereka menemukan sebuah kesimpulan bahwa semua takdir Allah. Sehingga apa? Sehingga mereka pada akhirnya itu tidak lagi berusaha untuk belajar. Jadi menyerahkan segalanya kepada takdir. Sehingga apa? Ujung-ujungnya mereka akan mengatakan, ya orang yang bermaksiat ya jangan dicela karena takdir Allah. Ya. Jadi mereka ini disinggung oleh Ibnu Qayyim Jailani, ya kelompok Qadariyah silakan. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang bermaksiat, ya ada orang yang tidak sholat, ya kata mereka ini ya nggak usah dicegah, nggak usah dimarahin, nggak usah dibenci. Allah yang menginginkan, Allah yang menakdirkan. Itu maksud perkataan Ibnu Qayyim Jailani. Di banyak ahli ibadah itu ketika masuk dalam bab ilmu takdir, masalah takdir itu udah kayak melempem, sudah selesai katanya. Kenapa? Karena salah memahami takdir. Nah, salah memahami takdir. Maka Ibnu Qadir mengatakan, illa ana, kecuali saya, terus saya berjalan. Terus saya berjalan, berjuang, belajar terus. Fa inni infatahat li fihi rauzanatun. Fanaza'tu aqdar al-haqqi bil haqqi lil haqqi. Dia mengatakan, kecuali saya, ya, setelah saya belajar takdir, apa takdir, saya terbuka pintu bagi saya, ya, ada celah untuk menyelamatkan diri. Tidak seperti teman-teman saya yang lain itu tersesat pada akhirnya. Karena semuanya takdir Allah, akhirnya berpangku tangan. Ya orang yang soleh, nah, ngapain kita cinta sama orang soleh? Ya, orang itu Allah yang menginginkan. Juga sebaliknya, ada orang yang apa tidak taat kepada Allah, ngapain kita benci? Orang itu Allah yang menginginkan. Dan orang tidak paham, maka Abdul Qadir mengatakan seperti ini, kalau saya punya celah, saya punya celah untuk bisa menyelamatkan diri dari pemahaman itu. Maka beliau mengatakan, fanaza'tu aqdar Allahi, aqdar al-haqqi bil haqqi lil haqqi. Maka kata beliau, aku lawan. Ya. Naza'a yunazi itu maksudnya dia bantah takdir Allah, yaitu takdir Allah dengan takdir Allah. Ya, tujuan yang benar. Jadi ini sama seperti perkataan Umar bin Khattab ketika beliau di waktu jadi khalifah ke daerah Syam. Di sana ada wabah yang menyebar juga. Akhirnya beliau karena tidak tahu apa hukumnya, bagaimana sikap seorang muslim, apakah ada dalilnya. Kalau kita dengar sebuah wabah di sebuah tempat, kemudian kita berada di luar wilayah tersebut, apakah boleh masuk atau gimana? Apa yang beliau saat itu apa? Mengumpulkan para sahabat. Gimana pendapat kalian? Karena tidak ada yang dengar hadisnya. Akhirnya sebagian mengatakan, kita harus masuk. Tidak boleh kita lari tidak boleh kita takut. Ya, karena kita ini mau menuju Syam, nanti kalau takut sama dengan orang musyrik. Tidak jadi, tidak melanjutkan perjalanannya karena Allah. Kita harus pulang ke Madinah. Karena mereka tidak menemukan dalil juga, jadi mereka ijtihad. Akhirnya Umar itu apa? Mengambil pendapat sebagian apa? Sebagian sahabat yang mengatakan karena didukung oleh dalil, yaitu kita pulang ke Madinah, kata Umar. Sampai datang saat itu Abdurrahman bin Auf, kemudian beliau mengatakan, saya pernah mendengar Nabi bersabda, apabila ada sebuah wabah di sebuah wilayah, dan kalian berada di luar, maka jangan masuk ke dalam. Apabila kalian sudah ada di dalam, maka jangan keluar dari wilayah tersebut, karena itu melarikan diri dari takdir Allah. Maka Umar menyimpulkan, udah kita pulang ke Madinah. Akhirnya sebagai sahabat mengatakan seperti ini. Sama subhatnya dengan orang ini, dengan yang kita bahas. Sebagian sahabat mengatakan, ya Amiral Mu'minin, atafirru min qadarillah. Bah, kamu mau lari dari takdir Allah? Udah ini takdir. Umar mengatakan apa? Nafirru min qadarillahi ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah.
Kata Umar bin Khattab, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Ini sama perkataan Abdul Qadir Jailani itu apa? Naza'tu aqdar al-haqqi bil haqqi lil haqqi. Aku membantah, ya. Aku membantah takdir al-haq, yaitu takdir Allah, bil haqqi, dengan takdir Allah juga. Lil haqqi, untuk tujuan yang hak. Benar. Tidak seperti mereka tujuannya yang tadi, yaitu mereka yang menyerah kepada takdir, udahlah bebas, melampau di situ. Apakah salah memahami ilmu, pemahaman. Kata Abdul Qadir, warrajulu man yakunu munazi'an lil qadar la man yakunu muwafiqan lil qadar. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang membantah takdir. Ya, bukan orang yang menyepakati takdir. Ini dalam bab konteks nanti takdir ini ya, takdir maksiat ya. Bukan takdir amalan saleh, takdir maksiat yang dia maksud. Karena mereka-mereka yang mengatakan bahwa semua takdir Allah ini ya udahlah, yang orang yang bermaksiat jangan dicela, jangan suruh taubat karena itu kehendak Allah. Kata Abdul Qadir, enggak. Justru kalau orang yang benar itu cara memahaminya, kalau dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat dan itu takdir Allah, dan dia harus bantah. Dia harus apa? Dia bantah itu. Enggak boleh dia terima itu takdir itu. Secara sikap gitu ya. Secara sikap dia harus berhenti dari takdir itu. Jangan terus-menerus di dalamnya. Sekalipun takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dibahas oleh Ibnu Taimiyah tentang bagaimana kita memahami takdir. La man yakunu muwafiqan lil qadar. Jangan, bukan orang mukmin, bukan orang yang menyerah kepada takdir dalam bab maksiat. Tapi orang yang membantah. Seakan-akan tidak terima gitu. Karena memang apa? Allah memerintahkan orang beriman tidak boleh itu dengan takdir dalam bab maksiat. Dan itu nanti akan dibawakan ayat. Walladzi dzakarahu asy-syekh rahimahullahu taala huwa alladzi amara Allah bihi wa rasuluhu. Apa yang disebutkan oleh Abdul Qadir Jailani itulah yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Dan kita ini mengikuti Allah, Rasul. Apa yang Allah dan Rasulnya inginkan dari kita. Ya. Jadi sikap kita ini diminta oleh Allah dalam bab takdir. Sikap kita seperti apa. Lakinna katsiran minar rijali ghalitu. Akan di ibadah itu salah. Itulah pentingnya kita tidak boleh terlalu fokus dengan ibadah tanpa ada ilmu. Khawatirnya apa jemaah sekalian? Khawatir kita sudah capek-capek beramal, harapan besar, ya yakin mendapatkan pahala, wafat semua tersingkap, ternyata apa yang kita amalkan tidak benar. Kan kecewa. Kalau di dunia kecewa masih bisa dibenahi. Ya kecewa di hari kiamat, tidak. Karena kita sudah habis masa kita beramal. Maka sampai umur kita tua pun tidak boleh kita merasa udahlah sudah tua tidak mampu lagi memahami. Justru orang sebenarnya semakin tua itu semakin butuh kepada ilmu. Kenapa? Karena waktu kita untuk membenahi diri dan amalan ini semakin tidak ada. Kalau mungkin hitungannya masih muda, masih banyak waktu untuk membenahi diri. Tapi kalau sudah tua, kan kesempatan kita hidup sudah tidak lama lagi. Maka manfaatkan waktu yang sebentar ini untuk membenahi diri. Syukur-syukur kesalahan-kesalahan yang lalu, ketidakmaksimalan kita mencari kebenaran di tahun-tahun yang sebelumnya, itu terganti semua, tertutupi dengan waktu yang singkat, dengan niat yang bersungguh-sungguh, dan jasad yang tidak pernah merasakan lelah untuk mencari kebenaran. Ya, sehingga tertutup semua. Innamal a'malu bil khawatim. فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون أن هذا جار من مشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة لا حول ولا قوة إلا بالله. Ini yang tadi disinggung, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa banyak ahli ibadah itu setelah mereka menyaksikan bagaimana orang-orang itu terjatuh ke dalam perbuatan maksiat dan perbuatan dosa, mereka menyimpulkan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu takdir Allah. Kemudian bahkan ada yang terjatuh ke dalam kekufuran, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang takdir Allah.
Cuman sikap mereka ini yang salah. Mereka ini menyaksikan bahwa semua ini terjadi atas kehendak Allah dan takdirnya. Dan ini masuk dalam bab hukum rububiyah Allah dan konsekuensi kehendak Allah. Cuman salahnya mereka yang yadhunnuna al-istislam lidzalik, bahwa mereka mengira bahwa menyerah kepada takdir dalam bab maksiat atau menyelisih syariat bagi mereka itu adalah sebuah agama dan jalan menuju Allah dan sebuah ibadah. Ini yang salah, keliru. Ini ya. Karena sumber orang-orang sufi yang kemudian banyak meninggalkan syariat itu ya ujung-ujungnya dari sini sebenarnya. Mereka Allah adabnya, cara ngomongnya itu kayak kayak apa ya? Halus, lembut, seakan-akan ruh mereka sudah ada di sana. Jiwa mereka tidak di dunia lagi. Itu sebenarnya berangkat dari yang seperti ya. Sehingga tidak mau menyalahkan orang, tidak mau menegur kemaksiatan. Kenapa? Karena mereka anggap itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Udah kita istislam saja. Ya, tidak boleh saling menyalahkan. Nah, kita yang masih tingkatan syariat tidak apa-apa terjatuh dalam perbuatan maksiat. Nanti kalau terus belajar, kalau sudah sampai kepada hakikat nanti apa namanya? Kata mereka juga itu akan merasakan bagaimana nanti perasaan yang kami rasa. Jadi dibiarin. Ya ini kekeliruan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, ini karena salah memahami takdir. Setelah sampai pada kesimpulan bahwa semua yang terjadi baik dan buruk adalah takdir Allah, ya ini benar semua takdir Allah. Tapi sikap mereka yang salah. Ketika mereka mengatakan, udahlah kita serahkan semua kepada Allah sampai dalam bab maksiat. Waliyah. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, fayudhahuna al-musyrikina alladzina qalu. Akhirnya mereka, disinilah mereka kemudian menyerupai siapa orang musyrik. Tidak ada bedanya. Dan itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-An'am ayat 148. Qalu, orang musyrik mengatakan seperti ini ya. Coba kita cek ini. Apa bedanya ya, cara pandang mereka memahami sebuah takdir dengan sekelompok orang yang mengaku muslim atau sekelompok menisbatkan dirinya ahli ibadah atau umat Muhammad dengan orang yang sama sekali tidak mau masuk Islam, yaitu orang musyrik di zaman Nabi SAW. Mereka mengatakan, "Lau syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'." Andaikan Allah berkehendak yang menakdirkan kami untuk tidak syirik, kami tidak akan melakukan kesyirikan. Ya. Begitu juga bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Andaikan Allah menghendaki kami tidak melakukan kesyirikan, tidak mungkin nenek moyang kami melakukan kesyirikan. Dan andaikan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kami untuk tidak mengharamkan sesuatu, tidak mungkin kami mengharamkan. Jadi kata mereka apa? Kami mengharamkan ini sekalipun tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Allah yang menghendaki. Ya Allah yang menghendaki. Kemudian kami melakukan kesyirikan kehendak Allah. Sekalipun dianggap ini bertentangan dengan agama syariat atau syariat yang dibawa Muhammad. Ini kami ini Allah yang menghendaki kami melakukan kesyirikan. Kenapa kita bantah kesyirik kehendak Allah? Tidak boleh dibantah kata mereka. Allah betapa rusaknya cara pandang orang musyrik. Lebih rusak lagi adalah orang yang sudah mengaku orang beriman, kemudian punya pemahaman seperti ini. Mereka lagi diabadikan oleh Allah dalam surah Yasin ayat 47 berkata, "Man law yasha'ullahu at'amahu." Ketika mereka suruh sedekah, ngasih bantuan, membantu orang miskin, orang fakir, dan harta dan kekayaan yang Allah berikan kepada mereka, apa kata mereka? Anut'imu man law yasha'ullahu at'amahu. Ngapain kami ngasih bantuan? Ngapain kami membantu orang miskin, orang fakir yang kami sendiri Allah yang ngasih? Kalau Allah mau, Allah kasih juga mereka. Gitu. Jadi mereka ini miskin karena Allah menghendaki. Maka jangan kita bantah kehendak Allah. Udah kita terima, ya kita ridho. Karena itu kata mereka bagian daripada apa? Allah dirinya. Nah ini kalau diukur dengan rasio yang normal ya masuk akal sebenarnya. Cuman kalau timbangan syariat salah. Kan sekali lagi syariat ini bukan dengan akal.
tapi dia dengan syariat. Dia dengan dalil. Apa kata Allah? Apa yang harus kita lakukan saat ada seperti itu yang harus kita lihat. Kemudian mereka juga mengatakan ayat 20, mereka mengatakan diabadikan oleh Allah. Wa qalu law sya'ar rahmanu ma abadnahu. Law sya'ar rahmanu ma abadnahu. Mereka mengatakan andaikan Ar-Rahman yaitu Allah yang Maha Pengasih berkehendak, kami tidak mungkin menyembah patung ini. Jadi kata mereka itu apa? Kami menyembah patung ini Allah yang menghendaki. Kenapa kehendak Allah kita tolak? Kan masuk akal. Orang awam ya yang ilmu sedikit diajak diskusi seperti ini ya kan mengatakan iya juga. Ini kan kehendak Allah semua. Nah, Qadariyah itu kan apa namanya? Qadariyah sama Jabariyah itu seperti itu. Ini Jabariyah dia masuknya. Yaitu orang yang mengatakan kita dipaksa. Kan Jabariyah itu mengatakan seperti itu. Kita ini di dunia, coba bayangkan. Dilarang kita maksiat oleh Allah. Kemudian kalau kita maksiat, itu apa? Kita akan kena sanksi hari kiamat. Sementara maksiat itu sendiri, Allah yang menakdirkan. Allah yang membuat kita senang melakukan maksiat itu. Allah yang menghendaki. Jadi kita ini sebenarnya dipaksa. Maka mereka dikenal dengan kelompok Jabariyah, yaitu orang yang punya pemahaman bahwa Allah memaksa hambanya untuk bermaksiat. Ya, Jabari itu kan memaksa Jabariyah. Jadi akhirnya mereka buat perumpamaan yang masuk akal luar biasa. Coba bayangkan gimana kata mereka. Mereka mengatakan, jadi kita ini yang dilarang oleh Allah untuk bermaksiat seperti apa? Seperti orang diikat semua jasadnya, badannya diikat, kakinya diikat, kemudian dilempar ke laut. Kemudian dia dipesankan jangan sampai kena air. Bagaimana saya tidak kena air? Bagaimana saya tidak kena air sementara tangan saya semua diikat, kaki saya diikat, dilempar ke laut. Ya yang melempar itu, itulah yang melakukan mengikat tangan saya, mengikat kaki saya. Kemudian dia juga kita ini dilarang oleh Allah bermaksiat, jangan menyembah selain Allah. Tapi di waktu yang sama Allah yang menghendaki kita untuk menyembah mereka. Kan masuk akal sekali. Ya, masuk akal sekali. Makanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran perkataan orang musyrik. Supaya mereka tahu bahwa siapa yang melakukan ini di kalangan umat Muhammad mendapatkan status yang sama. Yaitu tidak punya syariat atau agama. Alias dia keluar dari agama. Walau hudu la'alimu annal qana narda bihi wa nasbira ala mujibihi bil masaib allati tusibuna kal faqr wal marad wal qawl. Andaikan mereka yang dikasih hidayah oleh Allah. Nah, ini ya. Jadi kata Ibnu Taimiyah, yang membuat mereka punya pemahaman sesat tidak dapat hidayah dari Allah. Sehingga apa? Mereka dikasih Muhammad. Mereka tidak dapat hidayah. Andaikan mereka dapat hidayah, la'alimu, pasti mereka tahu betul bahwa takdir yang kita diperintahkan untuk meridhoinya, untuk menerimanya, yaitu takdir yang terkait dengan musibah. Bukan dalam bab maksiat. Seperti apa? Musibah kemiskinan, musibah sakit, musibah rasa takut. Ya, segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh jiwa manusia. Musibah. Itu yang Allah perintahkan kita untuk menerima takdir itu. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka hamba-hamba Allah yang sabar, yang apabila kena inna ilaihi raji'un. Jadi kata Ibnu Taimiyah, kita ini diperintahkan untuk istislam, untuk berserah kepada Allah, kita serahkan kepada takdir Allah dalam bab musibah. Kenapa? Karena dia di luar kemampuan kita. Kita tidak punya pilihan. Di luar ikhtiar kita. Ya, itu murni kehendak Allah, kita tidak bisa menghindar. Nah, di situ suruh apa? Suruh istislam, menyerah kepada takdir. Bukan masalah maksiat. Karena maksiat ini kita punya pilihan untuk meninggalkan.
Dan itu ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ma'asaba min musibah, satu musibah yang apa? Yang terjadi di dunia kecuali atas qalbahu. Nah, yang beriman kepada Allah itu yang wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Siapa yang beriman kepada Allah dikasih petunjuk hatinya. Sehingga lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala ba'du salafi war rajulu tusibuhu al-musibatu ya'lamu anna Allah. Ini mengatakan bahwa tidak ada musibah kata Allah di dunia kecuali atas izin Allah, atas kehendak Allah. Barang siapa yang Allah ya, tidak. Siapa mereka itu? Kata ulama salaf, yang dikasih hidayah itu adalah orang atau seorang hamba yang saat mendapat musibah dia yakin betul itu dari Allah. Kemudian dia ridha dan dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia ya menyerah kepada takdir itu dalam bab musibah. Wa qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidak ada satu musibah yang menimpa di bumi, terjadi di bumi atau pada diri kalian kecuali semua sudah ditulis di dalam satu kitab Lauhul Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan hal tersebut sangat mudah bagi Allah. Tujuannya apa? Kasih tahu kita oleh Allah. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segalanya ini likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak sedih ya dengan sesuatu yang lewat. Jadi keinginan dunia, kenikmatan yang tidak didapatkan, yang terlewatkan, maka kata Allah tidak perlu kalian sedih, karena itu Allah yang menghendaki. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan terlalu bangga dengan kenikmatan yang Allah kasih, karena itu juga takdir Allah. Yang lewat takdir Allah, yang datang takdir Allah. Nikmat yang diinginkan ternyata tidak didapat, itu ya Allah takdirkan. Nikmat yang diharapkan ternyata juga terwujud sesuai dengan harapan, juga Allah yang menakdirkan. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah melanjutkan penjelasannya, ma yuwaddihul ihtijaj bil qadar wa mata yasul. Ya. Kapankah seseorang itu boleh berhujjah dengan takdir? Kapan? Jadi bukan pada bab maksiat ya, tapi pada bab musibah. Kenapa? Karena di musibah itu dia keluar dari keinginan dan pilihan manusia. Tapi kalau maksiat itu pilihan dia sendiri. Pilihan dia sendiri yang bergerak, dia sendiri yang menginginkan. Ya, sekalipun apa? Allah yang menakdirkan. Allah juga yang menakdirkan, Allah yang menghendaki. Tapi dia punya pilihan di situ untuk mencegah dirinya dari perbuatan maksiat. Beda halnya dengan musibah. Itu di luar kemampuan manusia. Wa fi sahihaini 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini kisah Musa sama Adam alaihissalam. Ihtajja Adam wa Musa. Adam jadi diceritakan ini kisah Musa diskusi atau debat sama Adam alaihissalam. Ini para ulama rahimahullah taala berselisih apakah ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu kejadian ini setelah ketika Rasulullah masih hidup, bahwa Adam sudah ketemu sama Musa alaihissalam, maksudnya di alam gaib, kemudian disampaikan diskusi mereka oleh Allah kepada Nabi Muhammad, atau nanti hari kiamat. Ya. Jadi kata Musa kepada Adam, faqala Musa, wahai Adam, kamulah Adam yang Allah ciptakan sendiri dengan tangannya. Jadi ini diantara kelebihan dan keutamaan Adam alaihissalam, diciptakan langsung oleh Allah dengan apa? Dengan kedua tangannya. Jadi Allah punya tangan, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dia punya tangan. Dan Allah juga mengabarkan dia punya jari-jari. Dan kita harus yakin Allah punya tangan, dan jangan bertanya seperti apa tangan Allah, seperti apa jari-jari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah mengabarkan. Allah punya tangan. Beda dengan kita semua, diciptakan oleh Allah hanya dengan kun
fayakun. Ya. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah meniupkan langsung dari ruhnya kepadamu wahai Adam. Wa asjada lakal malaikatahu, dan Allah sujudkan kepadamu malaikatnya. Wa 'allamaka asma'a kulli syai'. Kemudian Allah mengajarkan kepadamu nama segala sesuatu. Falimada akhrajtana wa nafsaka minal jannah. Apa kamu keluarkan kami, kata Musa, dan diri kamu dari surga? Kenapa? Kenapa kamu keluarkan kami dari surga dan kamu keluarkan diri kamu dari surga? Faqala Adam. Adam tidak mengatakan Allah menakdirkan saya makan buah khuldi atau buah apa yang dilarang. Disebut dengan kata orang buah khuldi. Buah yang dilarang. Tidak mengatakan Allah menakdirkan saya untuk terjatuh dalam perbuatan yang Adam justru mengatakan seperti ini kepada Musa. Anta Musa, alladhi istafaka Allah birisalatihi wa bikalamihi. Kamu Musa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diangkatnya kamu sebagai seorang rasul. Dan kamu juga Musa yang diajak bicara langsung oleh Allah. Di antara kelebihan Musa alaihissalam, satu-satunya nabi diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Jadi langsung mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Adam kepada Musa, "Fahal wajadta dzalika maktuban alayya qabla an ukhlaq?" Apakah kau mendapatkan dalam kitab yang Allah turunkan kepadamu bahwa Allah akan menakdirkan saya, Allah sudah menetapkan di Lauhul Mahfuz bahwa saya dan keturunan saya akan hidup di bumi sebelum saya diciptakan? Kata Musa, "Na'am." Iya, saya dapatkan itu. Qala fahajja Adam Musa. Maka saat itulah Musa terdiam. Ya, tidak bisa berbicara dan tidak bisa membantah Adam. Akhirnya kata Adam kepada Musa dalam riwayat yang lain, "Bali matalumuni." Kenapa kau mencela saya dengan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah? Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ingin menyampaikan, ingin membantah mereka yang mengatakan bahwa maksiat itu takdir Allah dan kita tidak boleh mencegah maksiat, tidak boleh juga membantah dan seterusnya karena takdir Allah, kehendak Allah. Kita kalau terjatuh dalam perbuatan maksiat ya kita katakan takdir Allah. Ibnu Taimiyah ingin membantah seperti ini. Ya. Adam saat ditanya dia oleh Musa, kenapa kamu keluarkan kami dari surga? Kalau kita lihat runut bagaimana akan dikeluarkan oleh Allah dari surga, itu kan Adam dilarang untuk memakan buah dari sebuah pohon di surga. Akhirnya ternyata apa? Datang bisikan setan, tertipu sama setan, akhirnya memakan buah tersebut. Itu dia makan itu berarti dia terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan. Akibat dari perbuatan yang diharamkan itu dikeluarkanlah dia dari surga. Nah, kan runut ceritanya seperti itu dalam Al-Quran. Saat Adam ditanya oleh Musa, kenapa kau mengeluarkan kami dari surga? Kan bisa saja kalau orang sekarang mungkin yang tidak paham takdir akan mengatakan, karena Allah menakdirkan saya untuk makan buah tadi. Apakah Adam mengatakan seperti itu? Tidak. Adam tidak mengatakan takdir Allah di dalam bab bermaksiat. Tapi Adam berhujjah dengan takdir Allah itu dengan apa? Akibat daripada perbuatan maksiat. Yaitu dikeluarkannya kita dari surga oleh Allah, yaitu apa? Sudah takdir Allah. Itu yang disebutkan oleh Adam alaihissalam kepada Musa. Dan itu sudah Allah ciptakan, tentukan di dalam Lauhul Mahfuz. Adam tidak mengatakan Allah yang menakdirkan saya untuk memakan buah yang saya dilarang oleh Allah makan. Artinya dia tidak berhujjah dengan takdir saat bermaksiat. Tapi dia berhujjah dengan takdir akibat daripada maksiat itu. Karena akibat dari maksiat bukan maksiat. Ya. Contoh kita ada orang mencuri. Itu tidak boleh dia mengatakan takdir Allah. Tapi setelah dia mencuri itu, ketahuan orang, lari, kejar, kesandung. Ya, saat kesandung ini, apakah ini maksiat? Tidak. Dia kesandung ini takdir Allah. Jadi dia mengatakan
Ini takdir Allah. Sekalipun dia kesandung akibat dikejar gara-gara maksiat. Ya. Jadi buah daripada maksiat, akibat daripada maksiat, itu takdir Allah, bukan maksiat. Maka boleh kita berhujjah dengan takdir terhadap sesuatu yang akibat maksiat kita mendapatkannya, tapi tidak boleh saat kita bermaksiat. Nah, itulah yang dilakukan oleh Adam. Ya, dia berhujjah dengan takdir saat dia ingin menyebutkan akibat dari maksiat itu. Wa Adam lam yahtajja ala Musa bil qadar dhannan anna al mudhib. Adam tidak berhujjah kepada Musa dengan takdir saat apa? Terkait masalah dosa. Sehingga jangan sampai orang mengira boleh berhujjah dengan takdir saat berbuat dosa. Fa inna hadza la yaquluhu muslimun wala akhiru. Karena sungguhnya berhujjah dengan takdir dalam maksiat sama sekali tidak terlintas di benak orang yang sehat akalnya dan tidak terlintas di benak orang yang muslim. Yang tentunya yang lurus pemahamannya. Walau kana hadza udhran. Ya ini. Walau kana hadza lakana udhran li iblis, ya. Dan orang boleh mengatakan takdir Allah berarti apa? Diterima uzurnya kan takdir Allah. Andai kan diterima kan takdir dalam bab maksiat, maka ini juga akan menjadi hujjah bagi iblis. Saat dia tidak mau sujud kepada Adam, ya saya dikehendaki oleh Allah untuk tidak sujud. Apa bedanya dengan yang melakukan maksiat kemudian mengatakan takdir Allah, dengan iblis kemudian andaikan dia mengatakan takdir Allah, tapi iblis saja tidak melakukan itu, tidak diterima hujjahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mengatakan fabima aghwaytani, karena kamu sudah menakdirkan saya, tapi tidak diterima uzurnya oleh Allah. Sekalipun dia mengatakan wa qaum nuhin wa qaum hud wa kullu kafir. Kaum Nuh, kaum Hud, ya. Mereka terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, tidak mau beriman sama nabi mereka. Bisa saja mereka itu mengatakan, ini takdir Allah. Tidak beriman kepada nabi kami, Allah yang menghendaki. Diterima uzurnya, andaikan boleh berhujjah dengan takdir pada bab maksiat. Semua akan mengatakan seperti itu. Wala Musa la ma'ad, dan tidak mungkin juga Musa alaihissalam mencela Adam dalam perbuatan dosanya. Di Adam ketika ditanya oleh Musa alaihissalam, kenapa kau mengeluarkan kami dari surga? Itu maknanya kan Adam itu dicela oleh Musa, kenapa kamu terjatuh dalam perbuatan maksiat? Nah, jatuh dalam perbuatan dicela Adam oleh Musa alaihissalam dalam bab maksiatnya, dalam bab maksiat. Karena dia bahwa apa? Tidak mungkin seorang itu berhujjah dengan takdir. Tidak mungkin Adam berhujjah dengan takdir Allah dalam bab maksiat. Makanya dia dicela oleh Musa alaihissalam. Kenapa kamu keluarkan kami dari surga? Maksudnya akibat kamu, kenapa kamu berbuat dosa dengan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Adam qad taba ila rabbih fajtabahu. Kemudian di sini yang disebut oleh Adam, Musa alaihissalam kepada Adam, dia tidak mencela dosa Adam itu karena dia sudah taubat, tapi dia menyebut akibatnya. Kenapa kamu keluarkan kami dari surga? Fa inna Adam qad taba ila rabbih fajtabahu wa hada. Jadi Adam tidak lagi mencela Musa, tidak lagi menyebut dosa Musa itu dosa Adam alaihissalam. Musa tidak lagi mencela atau menyebut maksiatnya Adam karena dia sudah bertobat. Dan ini juga pelajaran bagi kita, ya, bahwa orang yang sudah bertobat jangan diungkit-ungkit lagi perbuatan dosa. Dia sudah bertobat. Ini banyak sekarang ini penggembos ya. Jadi orang yang mau tobat digembosi, ya, dan istilah soalim, ya, siapa yang tidak tahu kau masa lalu kamu, misalkan. Kan itu banyak orang seperti itu. Dan ini kalimat seperti ini sudah Allah sebutkan dalam kaum Lut alaihissalam. Dia kaum Lut itu mengatakan kepada orang yang tidak mau bermaksiat dengan cara mencintai
laki-laki mencintai laki-laki. Laki-laki yang tidak suka sama laki-laki saat itu disebut oleh kaum Lut apa? Kaum Lut ini disebut innahum qaumun mutatahharun, yatatahharun. Mereka itu kaum sok suci kata mereka. Sok suci. Nah, ini banyak ini kalimat ini kita dengar bagi orang yang sudah taubat, mau membenahi diri. Datang orang mengatakan teman-teman lama, ya orang dulu kita sama-sama maksiat, sama-sama tahu apa sejarah kita. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Makanya Adam alaihissalam tidak dicela, tidak disebut oleh Musa maksiatnya itu. Kenapa? Karena Musa sudah tahu dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin lamahu li ajli musibah allati lahiqathum bil khatiyah. Tapi dia mencelanya lewat apa? Musibah. Musibah yaitu keluarnya dia dari surga. Musibah. Keluar surga itu musibah. Disebabkan karena sebuah kesalahan. Walihada qala falimadza akhrajtana wa nafsaka minal jannah. Jadi Adam alaihissalam itu dicela oleh Musa alaihissalam karena kenapa kamu keluarkan kami dari ini musibah. Keluarnya seorang dari surga itu sebenarnya musibah. Fa'ajabahu Adam anna hadza kana maktuban qabla an ukhlaq. Maka Adam pun kemudian menjawab sesungguhnya ini sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Al-mutarattibatu alaihi muqaddara. Maka akibat musibah, akibat atau musibah yang itu akibat maksiat itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qaddara minal masaib yajibul istislamu lahu. Yajibul istislamu lahu. Musibah yang ditakdirkan Allah, disinilah kita harus berserah diri dan menerima yang sempurna. Jadi Ibnu Taimiyah itu ingin merangkum semuanya bahwa tidak ada alasan dan tidak diterima seseorang berhujjah dengan takdir saat dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sudah bertobat dari dosanya tidak boleh juga diungkit-ungkit. Ya, karena orang sudah bertobat. Di mana takdir itu bisa dijadikan sebagai hujjah? Itu pada bab musibah. Wa amma dzunub falaysa lil abdi ay yudhnib wa idza adnaba fa alayhi ay yastaghfir wa yatub. Adapun bab dosa, tidak ada orang yang diizinkan berbuat dosa. Hamba itu semua suruh taat oleh Allah padanya. Wa idza adnaba fa alayhi ay yastaghfir wa yatub. Kalaupun dia terjatuh dalam perbuatan dosa, maka diperintahkan oleh Allah untuk istighfar dan bertobat, bukan berhujjah dengan takdir. Fayatubu minal ma'aib wa yasbiru 'alal masaib. Terkait dengan maksiat dia harus bertobat, terkait dengan musibah dia harus sabar. Ya, dia harus sabar. Terkait dengan maksiat dia taubat, jangan mengatakan takdir Allah. Terkait dengan musibah dia harus sabar dan mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika. Di sini Allah sebutkan suruh sabar dan suruh istighfar. Kapan seorang suruh sabar? Kenapa sabar itu digandengkan oleh Allah dengan istighfar dalam satu ayat? Dan ini banyak dalam Al-Quran. Ya. Karena sabar ini suruh sabar dengan takdir Allah dalam bab musibah. Istighfar itu adalah suruh istighfar perintah saat kita berbuat dosa. Dalam bab dosa kita suruh istighfar. Jadi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun semua ya musibah sama dosa takdir Allah, tapi apa yang Allah inginkan dari kita? Saat kita mendapatkan musibah, Allah menginginkan apa dari kita? Jangan kita yang buat kesimpulan sendiri. Nanti kalau kita yang buat kesimpulan sendiri seperti kelompok tadi mengatakan udah maksiat takdir Allah, saya terjatuh maksiat takdir Allah. Nanti sama dengan orang musyrik. Lau sya'allahu ma'abadnahum, lau sya'ar rahman ma'abadnahum. Andaikan Allah sang pengasih. Jadi dalam bab kita mendapatkan musibah, Allah menginginkan dari kita untuk sabar. Saat kita terjatuh dalam perbuatan maksiat, Allah menginginkan dari kita jangan berdasarkan takdir.
Sekalipun kita semua yakin itu takdir Allah. Karena kita ini hamba Allah, apa yang Allah minta dari kita, itu yang kita amalkan. Jangan apa yang kita pahami, tapi apa yang Allah minta. Kemudian di dalam surah Al Imran juga Allah menyebutkan wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaidum syai'a. Ibnu Taimiyah akan fokus kepada dua kalimat tasbiru wa tattaqu. Dan jika kalian dan bertakwa. Sabar itu arahnya kemana dia? Sabar dengan musibah yang Allah berikan. Wa tattaqu itu apa? Itu bertakwa dengan cara apa? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Jadi Allah bedakan. Padahal Allah tahu, Allah yang menakdirkan semua. Musibah, Allah yang menakdirkan. Amalan soleh sama maksiat, Allah juga yang menakdirkan. Tapi seorang hamba yang lurus pemahamannya, yang selalu jalan dengan kalam Allah, dia akan melihat apa yang Allah inginkan dari saya saat saya dikasih musibah. Karena semua takdir ini. Ya, saya harus seperti apa? Apakah diserahkan kepada saya harus bersikap, atau Allah menginginkan saya harus seperti apa? Ternyata orang beriman yang lurus pemahamannya dalam bab masalah takdir, dia tahu bahwa kalau Allah menakdirkan kepada saya musibah, maka saya diminta oleh Allah untuk bersabar, menerima takdir. Tapi kalau Allah menakdirkan saya terjatuh dalam perbuatan maksiat, ternyata Allah melarang saya untuk mengatakan suruh sabar atau ini takdir. Tapi Allah menginginkan dari saya yaitu untuk bertakwa kepadanya, yaitu meninggalkan maksiat itu dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran juga ayat 186 Allah mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sabar, takwa. Ya, digandengkan oleh sabar, takwa. Di sana itu sabar sama istighfar. Karena takwa itu sendiri mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Berarti saat terjatuh ke dalam maksiat, cepat kita bertobat, berhenti, hentikan, tinggalkan ya larangan tersebut. Wa qala Yusuf. Yusuf pun diabadikan perkataannya oleh Allah. Innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allah sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah dan bersabar. Yusuf alaihissalam dia mengatakan orang yang bertakwa. Artinya apa? Yusuf alaihissalam dia tinggalkan larangan Allah dan dia sabar dengan Allah yaitu musibah. Musibah apa yang dapat Yusuf? Banyak. Ya, digoda dengan perempuan, kemudian dimasukkan ke dalam sumur, ya, kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Dia sabar, itu musibah. Itu musibah. Tapi dalam bab maksiat suruh taubat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara sabar sama takwa? Itu menandakan bahwa sikap seorang muslim juga harus dia bedakan saat menghadapi musibah sama saat menghadapi maksiat. Saat dia mendapatkan musibah, dia harus mengatakan takdir Allah dan dia harus sabar. Jadi saat dia terjatuh dalam perbuatan maksiat, dia harus bertakwa kepada Allah, yaitu taubat. Jangan berhujjah dengan takdir. Wa kadzalika dzunubul ibad yajibu 'alal 'abdi fiha ay ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Nah, begitu juga dosa-dosa para hamba. Maka kenapa kita diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar? Kita mengajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah orang dari yang munkar. Kenapa? Bihasabi qudrati, sesuai dengan kemampuan. Karena kita tidak diberikan alasan seseorang untuk terjatuh dalam perbuatan maksiat, itu tidak boleh kita biarkan dengan kita mengatakan, takdir Allah. Ya. Kemudian orang kita ajak, kenapa kita suruh ngajak orang untuk beramal soleh? Karena jangan sampai ketika orang tidak mau beramal soleh, kita mengatakan, tidak apa-apa, itu takdir Allah. Kan ujung-ujungnya seperti itu. Nah, kita diperintahkan untuk mencegah dari kemungkaran. Melihat kemungkaran kita cegah. Kemudian kita mengajak orang untuk berbuat baik, beramal soleh. Itu menandakan bahwa tidak dikasih udzur seseorang berhujjah dengan takdir dalam bab maksiat. Maka ada syariat amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian wajahidu fi sabilillahi al-kuffar wal munafikin. Kenapa orang kafir harus kita perangi? Kita perangi mereka sampai mereka masuk Islam. Umirtu an nuqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Bagaimana hadis Umar, Nabi mengatakan saya diperintahkan untuk memerangi siapa saja kafir sampai mereka mau mengucapkan syahadat.
Kenapa orang kafir tidak dibiarin aja kita mengatakan, oh itu takdir Allah. Orang munafik juga suruh diperangi dengan hujah. Suruh dijelasin kepada mereka pendapat yang benar, ya, madhab yang benar, agama yang benar, pemahaman yang lurus. Mereka suruh diperangi dengan hujah, dengan dalil. Kenapa Allah tidak memerintahkan kita, udah biarin aja takdir takdir Allah, ya, itu sudah ketetapan saya. Itu karena kita tidak diridhai oleh Allah. Allah tidak ridha hambanya berhujah dengan takdir dalam bab maksiat. Wa yuwali auliya Allah. Kenapa kita diperintahkan untuk loyal cinta kepada kekasih-kasih Allah, hamba-hamba Allah yang taat kepadanya? Karena apa? Karena akibat perjuangan dia memperbaiki dirinya untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Kalau itu murni, ya kita berhujah dengan takdir. Ngapain kita senang sama orang soleh? Yaitu Allah yang menakdirkan. Saya tidak jadi orang soleh karena Allah yang menakdirkan. Kamu jadi orang soleh ya karena Allah yang menakdirkan. Ya udah, ngapain saya hormat, ngapain saya cinta sama kamu, semua itu kehendak Allah. Enggak ada. Kan masuk akal. Tapi ternyata Allah merintahkan kita untuk apa? Mencintai orang beriman. Dan kenapa? Itu maknanya bahwa kenapa orang beriman itu dicintai? Karena dia berusaha untuk apa? Menjadi orang baik, dekat dengan Allah. Tidak boleh seorang berhujah dengan, oh itu karena takdir Allah saja. Begitu juga orang kafir. Kenapa harus dimusuhi orang kafir? Kenapa kita tidak mengatakan itu kan takdir Allah, jangan dimusuhi? Nah ini banyak sekarang ini terjadi seperti itu. Ya, kesalahpahaman di dalam memahami takdir. Pada ujungnya apa? Membiarkan orang lain untuk bermaksiat. Dengan hujah, sudah kehendak Allah. Masa kamu membantah kehendak Allah? Jangan ditolak kehendak Allah. Allah aja menghendaki dia berbuat maksiat. Hamba-hamba Allah, Allah yang ngasih dia rezeki, Allah yang menginginkan dia seperti itu. Ya udah, kita kalau sudah seperti hujahnya, udah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Wa yuhibbu fillah wa yubghidu fillah. Dan kita diperintahkan untuk mencintai seorang karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan musuh-musuh saya dan musuh-musuh kalian sebagai kekasih kalian yang kalian sampaikan semua rahasia kalian kepada mereka. Kita dilarang untuk mengambil mereka kekasih karena kita diperintahkan memusuhi mereka. Nah, kalau kita diperintahkan musuhi mereka, itu menandakan karena kufur. Kenapa kita diperintahkan musuhi mereka karena kufuran mereka? Karena Allah tidak mengizinkan mereka untuk berhujah dengan takdir, itu dalam bab kekufuran dan kemaksiatan. Sehingga mereka ini tidak dikasih uzur oleh Allah, tidak, sekalipun itu Allah yang menghendaki. Ya. Tapi ini waktunya sudah habis untuk pemaparan materi. Nanti kita sampai lanjutkan insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Semoga keistiqomahan untuk selesai ya. Karena kita fil khat. Jadi nikmatnya sebuah kitab, apalagi kita tidak terlalu tebal. Ya, insya Allah semoga Allah berikan kita pemahaman yang lurus dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyah dan kita bisa mengamalkannya. Kita bisa istiqomah sampai selesai. Baik, sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab biar ada banyak waktu untuk diskusi. Tafadhal. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Barakallah. Allahumma amin wa fiikum baik. Atas ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi pada jamaah yang ingin bertanya kepada Ustaz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari penjelasan Ustadz ini berarti untuk menjadi seorang yang betul-betul hamba Allah itu luar biasa ilmunya Ustadz ya. Arti dalam bab ini nih dia harus utuh mengenal Allah Ta'ala dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat Ustadz. Karena Ibnu Taimiyah membagi
bukan memisahkan ya Ustadz. Kata ini harus dijelaskan ke hati diri saya secara pribadi. Memisahkan dengan membagi itu berbeda maknanya ya Ustadz. Artinya Iya, membagi itu supaya kita paham bahwa ini bagian dari seperti pekan lalu sama hari ini Ustadz mengulas sedikit bahwa diawalin dengan tauhid rububiyah, mengenalkan seorang hamba kepada ciptaan Allah dengan disebut dengan kauniyah ya, ciptaan Allah dengan iya, semesta itu betul stepnya awalnya gitu, tetapi nilai tingkatnya keimanannya berbeda. Itu kan menjadikan sesuatu nilai buat saya secara pribadi, oh begitu yang memahaminya. Artinya kita ingin semua rasul itu membawa sesuatu amanah yang menjadikan kita ini uluhiyahnya kan gitu ya Ustaz. Nah, untuk iya, menguatkan uluhiyah itu kan harus ditambah dengan nama dan sifatnya Allah Ta'ala. Begitu ya Ustaz. Saya sedang murajaah kepada diri saya sendiri nih sebenarnya Ustaz. Stepnya gitu loh Ustaz. nama Bahasanya dan seperti sifat itu kan Allah Ustaz. Subhanahu. Betul, betul. Iya, iya. Iya, Artinya iya, diawalin dengan rububiyah itu supaya orang secara, karena kita mengenal Allah ini kan yang sesuatu yang goib. Allah perlihatkan yang goib itu terlihat nyata dengan ciptaannya, perbuatannya gitu kan Ustaz. betul. Tetapi Iya, ini tidak betul. akan berfungsi jika tidak menjadikan keuluhiyah. Nah, Iya, ini harus dikuatkan dengan mengenal nama, sifat, dan perbuatannya. Kenapa saya bilang murajaah seperti ini? Karena bab takdir, seseorang tidak mengenal perbuatan Allah, bahwa takdir itu adalah bagian dari perbuatan Allah, itu kan jadi campur aduk seperti Ibnu Taimiyah bilang. Itu membuat betul, saya betul, jadi, betul. artinya ini sesuatu hal yang luar biasa gitu loh Ustaz. Ilmu ini bukan harapan kita ini kan bukan seperti kita berdoa, ya Allah jadikan hamba kita mengaku seorang hamba, tapi Allah sendiri tidak mengakuin kita menjadi hamba. Gitu kan Ustaz. Yang kita inginkan tuh Iya, kita diakuin Allah betul-betul menjadi hamba Allah Ta'ala yang pada saat ajal menjemput kita dipanggil Allah di surat Al-Hasr gitu kan, ya ayyuhan nafsu mutmainnah gitu kan ya Ustaz. Saya membahasakannya gitu nih, merojaah kepada diri saya, tujuannya ingin belajar ini, ingin mendapatkan pengakuan dari Allah Ta'ala. Dan ini kan amalan hati dengan bentuk betul-betul pengenalan Allah Ta'ala secara utuh, tauhid rububiyah, uluhiyah dengan asma wa sifatnya. Begitu ya Ustaz? iya, iya, Ya, betul. begitu ya Ustaz? Masya Ya, Allah. sudah. Ya, artinya saya sedang merangkum supaya ini menjadikan ini kan amalan hati ya Ustadz, membenarkan, meyakinkan, berserah diri kepada Allah. Oh ini Allah, oh ini berarti setelah ada adanya takdir kauniyah, di sana ada takdir syariat yang Allah perintahkan, begitu kan Ustadz? Setiap kita melakukan Betul, sesuatu yang betul. terjadi kan seperti itu gitu loh, tidak berhenti di Ya, takdir kauniyah gitu loh, tapi ada takdir syariat yang Allah perintahkan kita, begitu ya Ustadz? iya. Baik Ustaz, mudah-mudahan ilmu ini diberikan kemudahan Allah untuk mengamalkannya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Amin, warahmatullahi amin. wabarakatuh. Barakallah. Jadi kalau kita rangkum sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Ibnu Taimiyah bahwa takdir ini dia masuk dalam bab hakikatnya kalau dilihat itu dia ada kaitannya kuatnya itu dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba sama seperti kita meyakini pencipta ini Allah Subhanahu wa taala, yang ngasih rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan kita diinfokan oleh Allah tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang ngasih rezeki, dia yang mengatur, dia yang ini, dia yang menakdirkan juga. Nah, kemudian tugas kita itu apa setelah kita mengakui? Nah, sikap, yaitu kewajiban kita. Apa setelah kita tahu, dikasih tahu oleh Allah, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih ini, Allah yang menakdirkan. Itu sekedar keyakinan. Nah, baru setelah itu kita diminta sikap kita, itu kewajiban kita. Iya karena na'budu itu. Iya karena jadi kewajiban kita itu apa? Ya udah, kewajiban kita apa yang Allah inginkan dari kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita dari bab tauhid uluhiyah ini adalah kita yang berbuat. Ya, kita yang berbuat. Kalau rububiyah itu Allah ngabarkan tentang dirinya, tentang perbuatannya. Karena dia minta dari kita itu apa? Kewajiban kita. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala itu
meminta kita untuk mengedepankan kewajiban kita sebelum hak kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, menyembah kepada Allah, baru setelah itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi ciri orang hamba yang selamat itu. Ya, kewajibannya dia perhatikan, sekalipun haknya itu jarang dia perhatikan. Nah, hamba yang baik itu ya hamba yang menunaikan kewajibannya, bukan hamba yang terpenuhi haknya. Istri yang baik ya istri yang menunaikan kewajibannya terhadap suaminya. Ya, sekalipun haknya tidak maksimal ditunaikan oleh suami. Ya, suami yang baik juga sama. Yaitu suami yang maksimal menunaikan kewajibannya terhadap istrinya sekalipun haknya tidak dipenuhi oleh istrinya misalkan. Yang penting penilaian kebaikan itu adalah apa? Kewajiban dia sebatas mana dia tunaikan. Itu penilaian kebaikan, bukan hak. Maka hari kiamat dalam kubur kita ditanya oleh apa kewajiban kita. Nah, dalam memahami takdir juga sama, harus seperti itu kita memahami takdir. Jangan istimbat dari diri sendiri. Apa kewajiban saya saat saya mendapatkan musibah dari Allah? Apa yang Allah inginkan? Apa yang wajib saya lakukan? Ternyata suruh sabar. Saat saya menerima takdir dari Allah dengan terjatuhnya saya ke dalam perbuatan maksiat, apa yang Allah wajibkan kepada saya? Suruh taubat. Ya, itu ringkasannya seperti itu. Allah. Ya, silakan kalau yang lain barangkali ada pertanyaan yang lain dari ibu-ibu yang lain. Baik Ustaz, syukron. Jazakumullah khairan, barakallahu Wa fikum iyyakum atas jazakumullah. pesannya Fika dan juga barakallah. dari pertanyaan dari jemaah. Selanjutnya, jika ada yang bertanya kembali, dipersilakan. Atau Nah, Ana nanya, setidaknya atau Ana Ustaz yang nanya, Ana ya silakan. ya Ustaz Fadhal barakat. mau tanya apa namanya? Apakah Ustadz masih bisa dibilang disebut sabar Ustadz ya? Ketika kita itu ketika tertimpa musibah atau sesuatu yang tidak kita senangi itu maksudnya masih ada rasa sesak di dalam dada gitu Ustadz, rasa tidak enak dalam dada walaupun kita itu misalnya sudah atau tapi kita tidak ini Ustadz, tidak pernah menahan diri istilahnya untuk mengeluh dan untuk apa namanya untuk menahan diri, lisan kita menahan diri dan kita juga tetap terus berdoa kepada Allah, tapi ini rasa rasa dalam hati ini seakan-akan dada ini masih nggak enak, gitu. Misalnya sudah bangun tidur masih nggak enak juga, tapi kita tetap menahan diri Ustaz, menahan diri untuk tidak apa namanya tidak bicara yang nggak apa yang tidak Allah ridho lah gitu lah, yang istilahnya seakan-akan tidak menerima, kita tahan dalam hati, tapi hati ini tetap masih merasa kok masih masih nggak enak gitu hati ini gitu Ustaz. Apakah masih bisa disebut sabar Ustaz seperti itu? Apakah Nah, bagaimana? iya justru sabar itu dulu kalau kita lihat bahan dari kalimat sabar, sabrun itu al-habsu, menahan. Jadi apa yang ditahan yaitu perasaan itu tadi. Maka sabar itu ukurannya di dalam syariat adalah sebuah tendangan, ya, benturan yang kuat di dalam hati seseorang yang sulit diterima oleh hatinya, tapi dia mampu menahan lisannya untuk mengeluarkan kata-kata yang membuat Allah murka. Dia mampu menahan anggota tubuhnya untuk mengeluarkan tindakan-tindakan yang menggambarkan itu dia tidak ridho dan membuat Allah murka. Makanya Nabi SAW itu ya sedih dia. Kenapa dia sedih? Karena berat ketika ditinggal oleh anaknya Ibrahim, dia menangis. Begitu juga dapat meninggal istrinya juga, Rasulullah SAW sedih. Kenapa? Itu tendangan ke dalam hati. Nah, cuman ukuran kesabaran itulah yang ditahan. Yang ditahan itu apa? Lisan sama anggota tubuh. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Ya, kesabaran yang besar pahalanya itu pada benturan pertama. Kenapa? Karena saat itulah hati hampir tidak kuat untuk menahan. Disitulah kita diperintahkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan inna lillahi wa inna ilaihi rajiunnya itu setelah 1 minggu musibah itu berlalu. Nanti tidak ada maknanya inna lillahi itu. Tapi inna lillahi diucapkan saat hati ini hampir tidak sanggup menerima berita atau tendangan musibah tersebut. Dia ada tendangannya. Nah, itu yang ditahan itu, tendangan itu. Kalau itu tidak ada, misalkan adem dia, ada musibah, berarti dia itu sudah sampai kepada tingkat ridho, tingkat yang paling tinggi. Dia dalam bab menerima ujian, itu sabaran. Dia di atasnya bukan sabar lagi. Dan itu dia tingkatannya tinggi.
Tapi umumnya rata-rata orang itu hanya bertahan pada sabar. Kanan batin luar biasa. Jadi kalau pertanyaannya apakah disebut sabar, justru itulah sabar. Itu definisi sabar. Ya, kalau masih ada tendangan tapi mampu menahan lisan. Nah, tapi kalau orang sudah dia rasakan tendangan yang kuat di dalam hatinya, benturan yang kuat, kemudian keceplosan dengan kalimat yang membuat Allah murka, maka jatuhlah derajat dia dari sabar. Keluar dia dari sabar, di musibah itu menjadi dosa bagi dia. Ya, menjadi ladang dosa bagi dia, bukan ladang pahala. Seperti itu, Allahu a'lam. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan dan Wa jawabannya iyyakum Ustaz. jazakumullahu khairan. Baik, masih ada waktu bagi jemaah yang ingin bertanya kepada Ustaz, dipersilakan kembali. Tafadhali. Tafadhalna wa tafadhalu. Tafadhali. Tafadhali. Ini sudah tidur kayaknya nih. Apakah mau melewat chat juga bisa? Nanti anak bacakan jika tidak mau langsung kepada Ustadz. Kalau memang tidak ada Nggak ada juga tidak Ustadz ya. apa-apa, kita selesai. Nah, Ustaz, saya boleh tambah nggak pertanyaannya Ustaz ada kalau nama. begitu? Ya, Ustadz mengingat kemarin ada pertanyaan darinya Ummu Asad itu kan bertanya mengenai ini tingkatan ya Ustadz, tingkatan awal dari pengenalan kepada Allah Ta'ala itu kan mengenal dengan ciptaannya. Apakah itu Ibnu Taimiyah membagi dengan adanya tauhid rububiyah uluhiyah dengan asma wa sifat itu kan pasti punya maksud ya Ustadz ininya. Nah, saya beberapa waktu ini secara pribadi ini testimoni diri seperti perintah Allah di dalam Al-Quran itu, tidakkah kamu melihat, maksudnya itu langit gitu kan Ustaz, itu kan bagian rububiyah penciptaan Allah kok kaunia gitu. Nah, ada perintah. Pada saat itu saya merasa iya ya, saya selama ini tidak melihat ini bentuk perintah Allah untuk melihat ciptaannya yang paling besar gitu Ustaz. Itu kalau yang kita bahas ini kan adalah itu betul kita menjadikan bagian dari gitu loh kepengenalan Allah Ta'ala. Apakah ini tidak menjadikan sesuatu hal yang diharapkan Allah? Artinya pasti Allah memberikan perintah itu kan pasti punya makna ya Ustadz gitu loh. Pada saat kita tidak mengikuti proses ini apakah menjadi sesuatu hal itu, kalau saya bilang gini, inilah Mak, betul ya saya paham bahwa ini bagian dari perintah. Yang saya tahu perintah itu bagian dari seperti apa namanya bukan rukun iman gitulah. Artinya mengenal Allah dengan melihat takdir atau mengenal Allah dengan mengenal ciptaannya, tetapi lebih kepada syariat Islam gitu loh Ustaz. Perintah itu adalah sholat, puasa, tapi pada saat tidakkah kamu tuh, nah itu tidak menjadikan sesuatu mengurangkan imannya atau bagaimana tuh Ustaz? Ya, baik. Di dalam Al-Quran memang banyak, karena memang luar biasa ya, agama kita ini sederhana difahaminya dan masuk akal semuanya dan tidak ada yang mustahil. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan afalam yanzuru bil kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Ini khitab ini sebenarnya kata ulama rahimahullah tujuannya itu apa? Untuk mewujudkan hakikat uluhiyah pada tauhid uluhiyah pada diri seorang hamba. Itu tujuannya. Jadi kalau seseorang sudah bisa menerima tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak punya ilmu itu tidak ada masalah. Karena itu sekedar wasilah saja sebenarnya, sekedar wasilah. Dan itu sebenarnya khitabnya banyak Allah berikan kepada mereka yang masih sulit menerima tauhid uluhiyah. Maka Allah ingin sadarkan mereka dengan apa? Ayat kauniyah Allah yang ada di sekitar mereka. Sampai mereka itu tidak punya hujah di hadapan Allah kalau mereka ini tidak ada alasan untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat yang lain kan Allah mengatakan seperti ini. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Gitu. Jadi ayat ini konteksnya kan seperti kami akan benar-benar menampakkan keajaiban kami pada ufuk timur dan barat itu
di dunia ini, di alam semesta ini, dan pada diri mereka keajaiban akan kami tampakkan sampai mereka benar-benar yakin bahwa Allah itu zat yang berhak disembah. Jadi kebanyakan perintah untuk memperhatikan alam semesta ini Allah berikan ditujukan kepada orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena mereka ini sulit untuk menerima hal yang gaib, maka Allah ajak mereka untuk memperhatikan yang bisa mereka cek sendiri, mereka bisa tadabburi sendiri itu alam semesta ini, alam semesta ini. Makanya disuruh diperintahkan oleh Allah, "A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Apa kalian mengira? Ini kata Allah ketika Allah berikan ayat ini kepada mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Kata Allah, "A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Apa kalian mengira kalian lebih berat penciptaannya daripada langit yang Allah ciptakan? Langit tentu lebih berat secara akal manusia. Sekalipun bagi Allah semuanya itu tidak ada, semuanya sama bagi Allah. Amruna kalam hil basar. Kehendak kami kata Allah seperti kedipan mata. Tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih ringan. Bagi Allah semua sama. Tapi saat Allah Subhanahu wa taala mengajak hambanya untuk berbicara, ya, untuk memperhatikan suatu, Allah membuat istilah sesuai ukuran makhluk. Antum masyaddu khalqan amis sama'u banaha? Apa kalian kira kalian lebih sulit penciptaannya daripada langit yang besar ini? Sekali bagi Allah kalian sama langit sama bagi Allah. Tapi bagi kalian kan tentu langit lebih wah gitu penciptaan. Kalau penciptaan kalian di awal aja kata Allah itu maksudnya. Itu mudah bagi Allah. Ya apalagi pengembaliannya. Karena penciptaan dari awal secara rumus dalam kehidupan itu lebih sulit daripada mengembalikan sesuatu yang sudah memang pernah terjadi. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala banyak melakukan itu dan memberikan itu kepada orang yang sulit menerima keuluhian Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang beriman, makanya kenapa para ulama itu jarang menggali masalah kauniyah, ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka ini sudah yakin, sudah terwujud tauhid uluhiyah itu sudah tinggi pada diri mereka. Ngapain menyibukkan diri dengan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala yang ini tujuan para rasul diutus oleh Allah itu bukan untuk membahas tentang alam semesta ini. Karena alam semesta ini diakui oleh semuanya. Yang kafirnya, yang muslimnya, yang munafiknya, fajirnya, yang taatnya diakui semuanya. Jadi yang membuat kita mulia itu bukan di situ. Jadi seperti itu. Jadi kembali kepada pertanyaannya, apakah itu akan mengurangi ya keimanan kita atau derajat kita di sisi Allah saat kita tidak mengetahui hal seperti itu? Tidak akan mengurangi. Karena itu hanya dijadikan wasilah oleh Allah bagi mereka yang sulit menerima tauhid uluhiyah atau tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang beriman juga tidak dilarang untuk mempelajari ayat kauniyah, tapi jangan sampai waktunya habis ke situ daripada sesuatu yang ahammu yang lebih penting. Sampai ada seorang ahli tafsir itu membuat sebuah karangan tafsir, itu semua astronom apalah alam semesta ini diceritakan dengan detail. Sampai ahli tafsir yang lain mengatakan semua dalam tafsirnya itu ada katanya. Alam semesta ini kecuali apa? Tentang tauhid itu tidak ada. Justru yang intinya tidak dia muat, alam semestanya lebih dia kedepankan. Seperti itu. Orang beriman tidak. Makanya ulama itu menyibukkan dengan tauhid uluhiyah. Ya, bukan masalah alam penciptaannya atau hal haqaiq ad-diniyah yang seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tadi. Allahu a'lam. Ustadz, berarti ini bukan basironya tertutup ya Ustadz. Arti itu memang bagian ya, artinya bukan makanya bukan susah sehingga tidak terlihat, maksudnya tidak terbaca, tapi kita masuk tadi kan intinya kan keuluhiannya, tetapi tidak melalui proses itu bukan berarti basironya itu tidak bekerja, artinya itu kan bukan matamu yang buta tapi mata hatimu yang buta gitu kan Ustadz, bahasanya kan gitu. Iya, Tidak masuk ke sana ya Ustadz, tidak masuk ke sana ya. Enggak Ya, masuk ke sana dia. Enggak ada hubung sama sekali. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Iya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Baik, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya dan juga pertanyaan dari jemaah. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Iya, Satu silakan pertanyaan terakhir Abu Warkan. bagi jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Sepertinya Enggak tidak ada. kayaknya. Tidak Ya. ada. Tapi Ustaz,
Jika sudah Boleh. tidak ada yang bertanya, sebelum kajian diakhiri, Ana mewakili jemaah juga mengucapkan kepada Ustaz Jazakallah khairan wa barakallahu fiik wa Wa iyyakum ahsanallahu ilaik jazakumullah khairan. atas kuluangan Allahumma waktu, amin, amin, amin. ilmu, faedah dan nasihat yang telah disampaikan Iyyakum oleh jazakumullah. Ustaz Abu Aiman. Semoga Ustaz dan keluarga beserta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Allahumma Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. wa Kita iyyakum. tutup majelis ini dengan Doa doa yang kafaratul sama. majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa anta ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, Ustaz dan Allahumma warga. amin wa fikum barakallahu fikum ibu-ibu Barakallahu. semua.